Cerita bermula dari seorang anak yatim bernama Kamado Tanjiro. Demi menghidupi keluarganya, ia menuruni gunung untuk menjual arang di kota. Setibanya di kota, Tanjiro yang memiliki penciuman yang tajam, membantu seseorang memecahkan masalahnya. Tanjiro sangat baik dan suka menolong. Singkat cerita, arangnya pun terjual habis dan hari sudah malam. Dalam perjalanan pulang, Tanjiro disuruh menginap oleh Paman Saburo, karena pada malam hari iblis akan berkeliaran untuk memangsa manusia. Ketika pagi tiba, Tanjiro langsung pulang, dia mencium bau darah, serta aroma lain di rumahnya. Ternyata keluarganya mati penuh darah, dan hanya satu adiknya yang bernama Nezuko yang tubuhnya masih hangat. Tanjiro langsung bergegas turun gunung untuk membawanya ke dokter, tapi di tengah perjalanan Nezuko berontak dan menyerang Tanjiro. Tanjiro menyadari bahwa Nezuko berubah menjadi iblis. Ia meyakinkan adiknya agar tidak menjadi iblis. Tiba-tiba seseorang datang untuk membunuh Nezuko dengan sebuah katana. Dia adalah Tomioka Gyu. Tanjiro meyakinkan Gyu bahwa Nezuko masih bisa mempertahankan sisi manusianya, dan yang menyerang keluarganya bukanlah Nezuko. Gyu yang tidak percaya menusuk dada Nezuko. Hal itu membuat Tanjiro marah, dan langsung menyerang Gyu. Tapi hanya dengan satu kali serang, Tanjiro pingsan. Nezuko yang melihat kakaknya pingsan, dia berontak dan melindungi Tanjiro. Akhirnya Gyu percaya bahwa Nezuko masih bisa mempertahankan sisi manusianya. Saat Tanjiro tersadar, Gyu menyuruh Tanjiro menemui Urokodaki Sakonji, di bawah Gunung Sagiri. Gyu juga menyarankan agar Nezuko tidak terkena sinar matahari. Karena iblis bisa mati terbakar. Gyu pun pergi, dan Tanjiro kembali ke rumah untuk memakamkan keluarganya dan bergegas pergi ke Gunung Sagiri. Keesokan harinya, Tanjiro membuat keranjang untuk membawa Nezuko di siang hari. Ia juga menyuruh Nezuko merubah bentuknya menjadi kecil agar muat di dalam keranjang. Mereka pun meneruskan perjalanan, kemudian saat malam tiba, Tanjiro mencium bau darah. Mereka pun bertemu iblis, yang sedang makan. Tanjiro langsung diserang iblis itu. Nezuko terdiam, karena melihat banyak darah. Tapi dia langsung membantu Tanjiro dan menendang iblis hingga kepalanya lepas. Tanjiro berhasil memojokkan iblis itu. Setelah itu datanglah seorang pria bernama Urokodaki Sakonji. Ia menyuruh Tanjiro menghabisi iblis itu. Tanjiro yang merasa kasihan, tidak tega membunuhnya. Hingga sinar matahari muncul dan membakar iblis itu. Urokodaki menyuruh Tanjiro mengikutinya ke rumahnya. Tanjiro menidurkan Nezuko, dan ia diuji Urokodaki, dengan menuruni gunung yang penuh jebakan. Sebelum fajar tiba, Tanjiro berhasil kembali ke rumah Urokodaki, dan diakui sebagai murid. Tanjiro pun dilatih menjadi pemburu iblis. Ia dilatih menuruni gunung, mengayunkan katana 1000 kali, bertarung, dan juga diajarkan 10 pernafasan air. Sedangkan Nezuko tertidur tak kunjung bangun. Setelah setahun berlalu, Tanjiro disuruh membelah batu besar. Jika Tanjiro berhasil, ia akan mengikuti ujian akhir pemburu iblis. Tapi Tanjiro belum bisa membelahnya. Selama 6 bulan, ia berlatih dan mencoba membelah batu, tapi hasilnya sama saja. Tiba-tiba seorang anak laki-laki mengajaknya bertarung. Ia bernama Sabito. Ia berkata bahwa Tanjiro masih belum menguasai pernapasan air. Tanjiro yang kalah dari Sabito, didatangi seorang anak perempuan bernama Makomo. Makomo memperbaiki gerakan Tanjiro yang tidak perlu dan membantunya menguasai pernapasan air. 6 bulan pun berlalu, Tanjiro dan Sabito bertarung lagi. Tapi kali ini Tanjiro dengan cepat berhasil membelah topeng Sabito, dan ternyata yang dibelahnya adalah batu besar.
Setelah Urokodaki melihat batu yang terbelah, ia mengizinkan Tanjiro mengikuti seleksi akhir pemburu iblis. Dia juga memberikan topeng rubah dan pedang katana untuk mengikuti seleksi. Setelah sampai di tempat ujian, ia bertemu dengan banyak peserta lain. Agar bisa lulus, para peserta harus bertahan hidup di dalam tempat yang dikelilingi bunga wisteria atau bunga Fuji. Karena iblis tidak suka bunga itu, para iblis ditangkap dan dimasukkan ke penjara bunga Fuji. Ketika malam tiba, Tanjiro melawan banyak iblis, dia juga bertemu iblis besar. Iblis itu melihat topeng yang digunakan Tanjiro. Iblis itu tahu karena dia banyak memakan murid Urokodaki, termasuk Sabito dan Makomo. Jadi yang menemani Tanjiro latihan adalah roh mereka. Iblis itu dendam ke Urokodaki karena memenjarakannya. Akhirnya Tanjiro berhasil menebas leher iblis itu dengan pernafasan air. 7 hari pun berlalu. Tanjiro dan 3 orang lainnya berhasil lulus ujian. Masing-masing dari mereka mendapatkan burung gagak Kasugai untuk berkomunikasi. Dan mereka disuruh memilih logam untuk membuat pedang khusus yang bisa membunuh iblis. Mereka juga mendapat seragam pemburu iblis. Mereka berada di peringkat paling bawah, yaitu Mizunoto. Setelah itu Tanjiro kembali ke tempat Urokodaki. Ia pun senang karena Nezuko telah terbangun dari tidurnya. Lalu Urokodaki menjelaskan bahwa ada iblis yang bisa menggunakan teknik darah. Ia juga mengatakan bahwa ada satu iblis yang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Ia bernama Kibutsuji Muzan. Urokodaki juga menjelaskan selama Nezuko tertidur dia telah diberi sugesti agar tidak menyerang manusia. 15 hari kemudian, seseorang datang, membawa pedang Tanjiro, bernama Haganezuka. Ia yang menempa pedang Tanjiro, lalu ia melihat Tanjiro, dan berasumsi bahwa Tanjiro berasal dari keluarga cahaya. Karena Tanjiro memiliki mata dan rambut merah. Dia berpikir bahwa pedang Tanjiro akan berubah warna, menjadi merah menyala. Tapi ketika Tanjiro memegang pedangnya, pedang itu berubah menjadi hitam. Kemudian Gagak Kasugai Tanjiro datang dan menyampaikan misi pertamanya. Sebelum menjalankan misi, Urokodaki memberikan kotak untuk membawa Nezuko. Kemudian Tanjiro berangkat ke sebuah kota di barat laut. Di kota tersebut setiap malam, banyak gadis muda yang menghilang. Lalu Tanjiro bertemu dengan Kazumi. Kazumi sedang bersedih, karena Satoko menghilang tepat di sebelahnya. Kemudian Tanjiro dan Kazumi mendatangi tempat Satoko menghilang, dan Tanjiro mencium aroma iblis. Sampai pada malam hari, bau iblis semakin kuat. Bau iblis itu bercampur dengan bau manusia. Tanjiro lalu menancapkan pedangnya ke sumber bau tersebut. Ternyata iblis itu mempunyai teknik darah, yang bisa membuatnya menyelam di bawah tanah. Tanjiro langsung menyelamatkan wanita, yang dibawa oleh iblis itu. Tanjiro kaget karena iblis itu membelah dirinya menjadi 3. Tanjiro merasa kesulitan karena harus bertarung dan melindungi Kazumi. Tiba-tiba Nezuko pun keluar dari kotaknya, dan membantu Tanjiro. Tanjiro pun masuk ke dalam tanah dan melawan 2 iblis sedangkan Nezuko melindungi Kazumi. Tanjiro berhasil mengalahkan 2 iblis dengan pernapasan air aliran ke-6. Kemudian Tanjiro bergegas kembali ke atas, dan berhasil membelah tangan iblis. Lalu, Tanjiro berusaha mencari informasi tentang Muzan. Namun, iblis itu tidak mengatakan apapun. Karena takut kutukan Muzan akan aktif, dan dia akan mati. Saking takutnya dia langsung menyerang Tanjiro. Tapi Tanjiro langsung menebas kepalanya. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, Tanjiro langsung mendapat misi selanjutnya di kota Asakusa. Kabarnya di sana ada iblis yang bersembunyi. Sesampainya di sana ia mencium bau yang sama dengan bau yang membantai keluarganya. Setelah ia mengikuti aroma itu, ternyata itu adalah Kibutsuji Muzan. Tanjiro kaget karena Muzan menggendong seorang anak kecil dan memiliki seorang istri yang manusia. Untuk menghindari Tanjiro, Muzan merubah seseorang menjadi iblis.
Tanjiro pun kehilangan Muzan karena harus menangani iblis itu. Karena terjadi keributan, seorang iblis bernama Tamayo mengeluarkan teknik darahnya untuk menghalangi pandangan orang lain. Setelah itu Tanjiro dibawa oleh Yushiro ke tempat Tamayo. Tamayo adalah mantan bawahan dari Muzan yang melarikan diri, ia juga seorang dokter. Sedangkan Yushiro adalah iblis yang diubah oleh Tamayo. Untuk bertahan hidup mereka tidak membunuh manusia, melainkan mereka membeli darah dari tempat donor darah. Tamayo juga sudah mengotak-atik tubuhnya sendiri agar kutukan Muzan tidak berlaku padanya. Kemudian Tanjiro bertanya, bagaimana cara merubah Nezuko menjadi manusia kembali? Tamayo mengatakan, bahwa ia harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Tamayo membutuhkan darah iblis 12 bulan, dan juga ia meminta izin untuk meneliti darah Nezuko. Kemudian di tengah pembicaraan, mereka diserang dua iblis suruhan Muzan, yang bernama Susamaru dan Yahaba. Susamaru menyerang mereka, dengan bola yang bisa menghancurkan apapun, sedangkan Yahaba mempunyai kekuatan pola panah. Pola panah Yahaba tidak bisa dilihat Tanjiro. Kemudian Yushiro memberikan kekuatan penglihatan, untuk melihat pola panah Yahaba. Tanjiro akan melawan Yahaba, sedangkan Tamayo, Yushiro dan Nezuko melawan Susamaru. Tanjiro yang kewalahan karena pola panah Yahaba, akhirnya memodifikasi pernafasan air dan berhasil mengubah panah Yahaba menjadi searah pedangnya. Yahaba pun mati. Sementara itu, Susamaru terkena teknik darah dari Tamayo, yang membuat Susamaru menyebutkan nama Kibutsuji Muzan. Sehingga kutukannya menjadi aktif dan membunuh Susamaru. Mulai sekarang Tanjiro akan mengambil darah iblis untuk penelitian. Setelah itu Tanjiro berangkat pergi menuju misi selanjutnya. Dalam perjalanan Tanjiro bertemu Zenitsu, yang seangkatan dengannya. Mereka menerima misi yang sama. Ketika mereka tiba di tempat tujuan mereka bertemu dengan dua anak kecil yang ketakutan karena kakak mereka dibawa masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka berempat masuk rumah tersebut. Mereka terpisah karena suara gendang yang membuat ruangan berubah-ubah. Zenitsu yang terpisah, bertemu dengan iblis. Zenitsu seorang yang penakut. Saat dia merasa sangat ketakutan dia tertidur, dan berubah menjadi seorang yang berbeda. Zenitsu menggunakan pernafasan petir aliran pertama. Ichi no kata. Hekireki isen. Di dalam rumah tersebut, juga ada seorang pemburu iblis yang selalu memakai topeng babi, ia bernama Inosuke. Dia menggunakan pernapasan binatang buas untuk melawan iblis di rumah itu. Sementara itu Tanjiro mencium aroma manusia. Tanjiro mengikuti aroma tersebut, dan ia bertemu dengan Kiyoshi. Dia adalah anak yang diculik oleh iblis. Kiyoshi memegang sebuah gendang, yang bisa mengubah ruangan. Dia mendapatkan gendang itu, saat para iblis bertengkar memperebutkan Kiyoshi. Karena Kiyoshi mempunyai darah langka yang bermanfaat bagi iblis. Kemudian iblis yang mempunyai gendang itu muncul. Iblis itu adalah mantan 12 iblis bulan bawah. Ia bernama Kyogai. Tanjiro pun melawan Kyogai. Di dalam tubuh Kyogai terdapat beberapa gendang untuk menyerang dan memutar ruangan. Setelah mengamati arah serangan dari Kyogai, Tanjiro lalu berhasil menemukan cara untuk mengalahkannya. Tanjiro menggunakan pernapasan air. Tanjiro berhasil menebas leher Kyogai. Ia juga mengambil sampel darahnya kemudian seekor kucing muncul. Kucing itu yang akan mengantarkan darah ke Tamayo. Kemudian Tanjiro bergegas keluar dari rumah tersebut, dan melihat Inosuke yang berusaha membunuh Nezuko yang berada dalam kotak. Tapi Zenitsu melindungi kotak tersebut. Zenitsu tahu bahwa di dalam kotak tersebut ada iblis karena Zenitsu mempunyai pendengaran yang tajam. Sedangkan Inosuke mengetahui dengan merasakan aura keberadaan.
Zenitsu melindungi kotak tersebut karena Tanjiro mengatakan bahwa kotak itu lebih berharga daripada nyawanya. Kemudian Tanjiro pun langsung bertarung dengan Inosuke dan membenturkan kepalanya yang keras ke Inosuke. Inosuke pun pingsan karena kepala Tanjiro sangat keras. Gagak Kasugai pun datang, dan memberi Kiyoshi jimat bunga Fuji, agar terhindar dari iblis. Gagak itu juga menyuruh Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke ke sebuah rumah yang berlambangkan bunga Fuji. Di rumah tersebut mereka disiapkan pakaian, makanan dan juga dokter. Jadi rumah yang berlambangkan bunga Fuji adalah keluarga yang pernah diselamatkan oleh pemburu iblis, dan sebagai timbal baliknya keluarga tersebut melayani setiap pemburu iblis yang terluka. Setelah itu Tanjiro dan kawan-kawannya mendapat misi baru di Gunung Natagumo. Mereka pun pergi ke gunung tersebut. Di gunung tersebut ada iblis yang mampu mengendalikan tubuh dengan jaring laba-laba. Karena di gunung itu kemungkinan ada 12 iblis bulan, pimpinan pemburu iblis yang bernama Oyakata, mengirimkan pemburu iblis tingkat Hashira yaitu Tomioka Gyu dan Shinobu Kocho. Inosuke menggunakan pernapasan binatang buas untuk mengetahui keberadaan iblis itu. Dan Tanjiro dilemparkan Inosuke agar bisa menebas iblis itu. Tapi iblis itu ingin terbebas dari siksaannya dan Tanjiro menggunakan pernapasan air. Gono kata! Kanten no jiu. Sementara itu Zenitsu yang terpisah, bertemu dengan iblis yang bertubuh laba-laba. Iblis itu mempunyai kemampuan merubah manusia menjadi laba-laba dengan racun. Zenitsu terkena racun dari iblis tersebut. Secara perlahan Zenitsu akan berubah jadi laba-laba. Ia pun tertidur karena ketakutan dan mengeluarkan pernapasan petir. Kaminari no kokyu, Itsu no kata. Hekireki isen. Dokuren. Zenitsu akhirnya berhasil mengalahkan iblis tersebut. Ia pun terkulai lemas karena racun. Tiba-tiba Shinobu Kocho datang dan mengobati Zenitsu. Sementara itu Tanjiro dan Inosuke, melawan iblis yang besar. Tanjiro terlempar ke arah iblis 12 bulan bernama Rui. Sedangkan Inosuke mengalami kesulitan melawan iblis besar itu. Inosuke pun diselamatkan oleh Gyu. Sementara itu Tanjiro kewalahan menghadapi Rui. Bahkan pedang Tanjiro patah karena benang iblis Rui. Ketika Rui ingin membunuh Tanjiro, Nezuko keluar dan melindungi Tanjiro. Rui pun mengikat Nezuko dengan sangat kuat. Untuk memotong benang Rui, Tanjiro menggunakan pernapasan air teknik ke-10, yaitu naga air. Tetapi Rui juga menggunakan teknik darah yang membuat benangnya jauh lebih kuat. Tanjiro yang dalam bahaya tiba-tiba mengingat tarian Dewa Matahari yang digunakan oleh ayahnya. Tanjiro langsung mengubah pernafasan air menjadi pernafasan matahari. Di saat yang sama Nezuko juga tiba-tiba bisa menggunakan teknik darahnya. Namun sebelum terpotong oleh Tanjiro, Rui berhasil selamat karena ia memotong kepalanya sendiri. Tanjiro yang lemah karena merubah pernapasan secara mendadak berada dalam bahaya. Kemudian Gyu datang menyelamatkan Tanjiro dengan pernapasan air. Gyu memotong benang Rui. 11の型。Nagi. Rui pun mati. Setelah itu Shinobu datang untuk membunuh Nezuko, tetapi Gyu melindunginya. Hal ini menyebabkan Gyu dan Tanjiro melanggar kode etik. Akhirnya Nezuko dan Tanjiro dibawa ke markas pemburu iblis untuk disidang. Di markas itu para Hashira berkumpul. Kemudian Oyakata datang, dan mengatakan bahwa ia sudah memberi izin kepada Tanjiro. Keputusan Oyakata berdasarkan surat dari Urokodaki yang mengatakan bahwa Nezuko tidak akan menyerang manusia. Jika Nezuko sampai melakukannya, Urokodaki, Gyu dan Tanjiro bersedia bunuh diri. Tetapi seorang Hashira yang bernama Sanemi tidak percaya dan meminta izin untuk membuktikannya. Sanemi menyayat tangannya, hingga darahnya keluar, tapi Nezuko malah memalingkan wajahnya. Dengan begitu para Hashira percaya dengan Nezuko.
Kemudian Tanjiro dan Nezuko dirawat di rumah Shinobu. Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke berlatih dengan Kanao. Tanjiro juga berlatih teknik pernapasan penuh yang dilakukan sepanjang hari. Di sisi lain Muzan sangat marah, karena 12 iblis bulan bawah membuatnya kecewa karena anggotanya sering berganti. Muzan pun membunuh 4 iblis dan memberikan darahnya ke 1 iblis yang tersisa. Serta menyuruhnya untuk membunuh Hashira dan juga Tanjiro. Di markas pemburu iblis, Tanjiro dan kawan-kawan menerima misi baru. Mereka pun pergi dan masuk ke dalam kereta. Di kereta tersebut ada Rengoku sang Hashira, juga terdapat iblis. Kimetsu no Yaiba Season 1 pun usai.